Shalom saudara yang berkati Tuhan, jumpa lagi. Pada saat ini kita akan diperdengarkan kembali dengan pemberitaan renungan isi firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15, yaitu dosa dan hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang yang pergi untuk mengempur kota Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan kota, di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari sana. Dari mereka orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota Ai itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel." Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia hendaklah ia yang mendengar dan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Saya memberikan tema renungan kita pada saat ini, yaitu belajar dari kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat kembali dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, tentunya setiap kita pernah melakukan kesalahan.
siapapun dia, bahkan orang-orang hebat pun pernah melakukan yang namanya kesalahan. Bahkan kesalahan itu sampai membahayakan diri kita sendiri. Bahkan kita pernah melakukan kesalahan fatal yang bagi orang-orang sangat susah untuk dimaafkan, apalagi untuk diperbaiki. Kita bisa lihat saja kesalahan fatal yang pernah dilakukan oleh pemimpin bangsa Israel, yaitu Yosua. Siapa yang tidak kenal Yosua? Seorang tokoh Alkitab. Ia pernah melakukan kesalahan di mana pada saat itu Yosua mengambil keputusan yang sangat keliru saat menyerang kota Ai. Karena Yosua begitu percaya kepada pengintai-pengintainya, seperti yang mereka lakukan kepada bangsa Yeriko, bukan hanya merobohkan temboknya, tetapi juga mengalahkan bangsa itu. Karena mereka begitu percaya diri dengan keberhasilan yang mereka capai, mereka pun melakukan hal yang sama dengan menganggap bahwa kota yang akan mereka serang selanjutnya pasti akan dikalahkan juga, karena mereka tidak banyak seperti bangsa yang mereka kalahkan sebelumnya. Kota yang akan mereka kalahkan ini rakyatnya tidak terlalu besar, karena mereka begitu bersemangat sekali ingin menyerang kota Ai yang tidak begitu besar, dan berpikir mereka bisa mengalahkan bangsa itu. Ya, mereka lawannya sangat kecil, dan hanya mengirim karena mereka merasa hebat dan mereka merasa akan menang. Karena lawan mereka kecil, akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim pasukan 2 dan sampai 3.000 saja untuk merubuhkan kota Ai. Namun saudara-saudara, yang terjadi tidak seperti yang mereka bayangkan atau telah yang mereka impi-impikan. Yang terjadi kenyataannya adalah di mana mereka menghadapi kenyataan bahwa orang-orang Ai sudah menghajar habis-habisan mereka. Kita sudah di sini, kita sudah dapat belajar dari kota Ai, walaupun mereka kecil, tetapi mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kesatuan untuk bertempur. Kita pun sebagai orang percaya harus memiliki kesatuan seperti itu. Walaupun kita kecil, tetapi kita memiliki kekuatan yang besar di dalamnya. Di sini hal positifnya kita bisa belajar dari kota Ai ini. Nah, bahwa di sini apa yang dilakukan dengan secara tergesa-gesa atau dengan terburu-buru, pasti hasil yang kita dapatkan tidak akan baik. Di mana pada saat itu Yosua melakukan kesalahan besar. Ia lebih mempercayai para pengintai-pengintainya pada saat itu daripada ia meminta petunjuk kepada Tuhan, seperti ia lakukan. Nah, di sini jika kita melihat kembali apapun yang kita kerjakan, jika semuanya itu tidak berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, maka semuanya itu pastinya tidak akan berhasil. Hasilnya tidak memuaskan buat kita. Baik itu pekerjaan, tugas, apapun itu, tanpa pertolongan Tuhan, semuanya tidak akan baik-baik saja. Namun, di sini kita dapat belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Yosua. Karena itulah, kita tahu bahwa dinamika kehidupan, apalagi kita sebagai manusia, tentunya
kita pasti kadang di bawah, kadang di atas. Karena setiap perjalanan kehidupan manusia tentunya pasti akan berputar. Karena tidak selamanya yang senang akan senang, dan yang sedih akan bersedih menerus. Tentunya akan ada timbal balik, karena roda kehidupan terus berputar. Kita pasti mengalami yang namanya pasang surut dalam kehidupan. Di sini, karena Yosua sudah bisa belajar dari kesalahan tersebut, sehingga Tuhan pun memberikan kemenangan kepadanya, yaitu saat mereka menduduki tanah Kanaan. Tuhan memberikan kemenangan buat dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mengetahui kalimat bijak, yaitu bahwa kesalahan adalah proses belajar yang membuat kita untuk terus berproses di dalamnya. Kita dapat belajar dari kesalahan, dan dari kesalahan itu kita dapat membuat sesuatu yang lebih baik lagi yang dari sebelumnya. Kita sering melakukan kesalahan dan membuat keputusan yang keliru. Namun, jika kita mau belajar dari kesalahan itu, maka kita akan menjadi lebih baik, lebih bijaksana lagi dalam mengambil setiap keputusan, apapun itu. Dan daripada itu semua juga, kita sudah mengetahui konsekuensi yang akan kita terima jika kita melakukan hal demikian. Janganlah kita menjadi orang yang bodoh, tetapi harus menjadi orang yang bijak, serta mau berproses di dalamnya. Karena kita memang tidak bisa pungkiri bahwa setiap orang tentunya harus belajar dari setiap kesalahan yang ia lakukan, agar ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, mari kita belajar dari seorang Yosua yang walaupun dia pernah membuat kesalahan, tetapi ia mengakuinya dan ia mau merubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tentunya untuk diri kita sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin.